Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal baik. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa. Dan semoga Allah memberikan ketulusan, keikhlasan kita dalam beribadah, khususnya dalam kita berpuasa. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang puasa, sehingga di dalam kita melaksanakan puasa ini bisa benar-benar sah secara ilmu. Bagi yang ingin tahu lebih luas tentang pembahasan puasa, ada satu buku kecil yang kami hadirkan dalam fikih praktis tentang puasa. Bisa atau dengan judul 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Jadi ada di sana hal yang diduga membatalkan puasa ternyata tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa diantaranya kita ketahui berhubungan suami istri. Lalu bagaimana mukaddimahnya? Hubungan suami istri dengan sengaja membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi ada yang mendekati itu tapi tidak membatalkan puasa, seperti yang disebut oleh Sayyidat Aisyah. Dalam hadis qalat Sayyidah Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu adalah yuqabbil, pernah mencium salah satu istri beliau, wa huwa shaimun. Nah, ini sebagian orang awam bertanya, bagaimana hukum mencium istri waktu berpuasa? Hukum mencium istri saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Wa yubashir, makna yubashir sini bukan menggauli, mohon maaf. Yubashir di sini adalah memeluk dengan hangat, dengan mesra kepada pasangan di bulan Ramadan. Waktu puasa itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak berhubungan. Wa huwa shaim, Nabi dalam keadaan berpuasa. Jadi menyentuhkan kulit beliau dengan kulit istri beliau. Meluk. Maka wa huwa shaimun, beliau dalam keadaan puasa. Walakinnahu amlakukum li arbihi wa li irbihi. Ada mengatakan pakai arabbihi atau irbihi. Sebagian mengatakan irbihi atau arabihi. Dalam riwayat, maknanya adalah kalau irib adalah anggota khusus bagi seseorang, anggota kehormatan seseorang. Kalau arab adalah ya hajat syahwat. Baik, dimaknai begini saja. Paling mampu menahan syahwat. Maksudnya begini. Memang betul bahwasanya berpelukan suami istri tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati jangan sampai kebablasan. Adapun baginda Nabi Muhammad, orang yang paling mampu menahan itu, karena beliau adalah Nabi yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi kita bisa saja khilaf. Maka dalam keadaan mungkin bagi seorang laki-laki yang syahwatnya besar tinggi, ya jangan dekat-dekat. Artinya kalau memeluk kepada istri harus waspada, jangan sampai kebablasan, sampai mohon maaf. Kalau mengeluarkan mani karena sengaja dia memeluk istrinya, maka batal memeluk. Karena dengan sengaja. Karena dia tahu kalau memeluk akan keluar mani. Atau sampai menggauli istrinya. Berbeda dengan mohon maaf, keluar mani tanpa sengaja, waktu tertidur dan sebagainya. Tapi dia tahu di saat dia memeluk istrinya akan bangkit syahwat dan lalu keluar mani, maka nggak boleh, itu menjadi haram. Jadi yang di sini bahwasanya memeluk istri tidak membatalkan puasa dalam keadaan memang orang ini normal dan tidak sampai keluar mani dan tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Tapi ini hendaknya kita tetap berhati-hati. Maka ulama mengatakan itu makruh. Kita bukan Nabi. Kalau Nabi nggak mungkin melakukan keharaman, kesalahan. Tapi kita bisa saja khilaf. Maka biarpun itu tidak membatalkan, maka hendaknya dihindari. Nah, ini adalah masalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri membatalkan puasa. Tapi bermesraan tidak. Asalkan tidak sampai memasukkan, tidak sampai berhubungan, dan tidak sampai keluar gara-gara bermesraan. Maka tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi hendaknya dihindari. Kemudian juga ada hal lain lagi. Riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala
aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau ada orang lupa, ini biasanya hari pertama. Biarpun lupanya lupa nakal ya. Maksudnya lupa nakal itu begini. Dia menduga kalau puasa pertama itu adalah bakal lupa. Biasa santri nakal itu sudah pagi-pagi sudah siapin air minum, takut nanti biar bangun biar lupa biar minum. Ini banyak itu ada itu. Akhirnya bangun betul mau langsung minum pagi karena biasanya habis bangun langsung minum, tetap nggak batal begitu biarpun disengaja, tapi sebaik-baiknya ya jangan begitulah. Tapi kalau seandainya orang lupa tiba-tiba minum biar makan satu piring, kalau dia lupa setelah selesai baru ingat, maka tetap tidak membatalkan puasa. Jadi barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, minum kok lupa, maka itu adalah rizki Allah berikan kepadanya. Dikasih rizki oleh Allah, ya. Makan lumayan, tidak batal tapi kenyang. Nah ini, maka nggak apa-apa, lanjutkan puasanya, jangan sampai. Asalkan ya waktu ingat di pertengahan lagi makan, ya langsung dilepeh, diselesaikan, kumur, buang, selesai. Nggak harus muntahin malah batal memuntahkan. Nggak punya ilmu karena masuk, jangan sampai masuk sayang, waduh takut batal, saya keluarin. Memuntahkannya itu yang batal malahan. Kalau masuk tanpa sengaja, di dalam keadaan lupa, itu adalah, kata baginda Nabi adalah Allah memberikan makan kepadanya. Itu nikmat, sudahlah syukuri. Alhamdulillah lupa tadi, lupa sampai makan kenyang. Baik, kemudian hal lain lagi ya, termasuk yang tidak membatalkan puasa ya. Tahu bahasanya muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi ada muntah tidak dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Man dzara'ahul qai'u, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha, artinya puasanya sah. Tapi man istaqa'a, barang siapa memuntahkan amdan dengan sengaja, falyakti, maka mengqadhanya. Jadi kalau orang muntah tidak dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntah dengan sengaja batal puasa. Tapi ingat, bagi yang muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tapi ingat, tidak boleh menelan ludahnya kecuali sudah berkumur dengan air yang bisa dipakai wudu. Kenapa? Mulut kita masih ada najisnya. Kalau kita telan ludah kita yang bercampur dengan najis dengan sengaja, maka ketahuilah menjadi batal puasa kita. Maka muntah tidak dengan sengaja tidak membatalkan puasa, tapi hendaknya segera berkumur. Kalau belum bisa berkumur, awas jangan ditelan ludah. Selagi tidak berkumur, biarpun dia meludah 1000 kali, bahkan mulutnya bersih, tetap saja ada najisnya. Sebab najis itu cara membersihkannya harus dengan air. Tidak boleh dengan ludah. Maka tidak membatalkan puasa, akan tapi ingat, jangan nelan air ludah sebelum kita berkumur. Masya Allah. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.